Halo semua, dalam video kali ini saya akan membahas satu kasus hukum yang terjadi di Singapura, di mana kasus hukum ini terjadi antara anak dengan bapak. Bapaknya meminta anak untuk mundur sebagai pemegang saham. Anaknya nggak mau, dia menggugat ayahnya. Nah, eh, jadi kasusnya ini adalah anak menggugat ayah, ya, anak yang ini, ayah yang ini, ya. Kenapa dia menggugat ayahnya? Karena eh, si anak merasa, ya bukan merasa sih, lebih tepatnya merasa ya, bahwa bapaknya ingkar janji karena pernah menjanjikan dia hak yang lebih besar, tapi nggak pernah dipenuhi. Nah, objek sengketanya adalah supermarket yang sudah tutup di tahun 2018. Nah, dari cerita ini, nanti saya akan tampilkan juga beberapa argumen-argumen dari pihak anak dan pihak bapak, serta keputusan daripada hakim di Singapura. Nah, jadi ceritanya si bapak itu punya beberapa perusahaan. Salah satu sebutlah PTA. Ya. PTA ini berdiri tahun 1999 dengan struktur pemegang saham 85% milik si bapak, anaknya 8%. Awalnya sih dua, ya. Terus ditingkatkan jadi 8. Istrinya 85 tambah 8 kan 93. 7%-nya itu 5% istrinya, 2% anak perempuan dari bapaknya. Nah, PTA ini menjalankan bidang usaha supermarket dengan menyewa pada properti milik bapak. Jadi bayangkan saja misalnya saya punya PT, PT-nya bergerak di bidang supermarket. Saya pribadi punya tanah. Jadi saya punya PT supermarket, PT yang supermarket itu menyewa tanah dari saya. Ya, yang seperti itu sangat umum sih. Jadi kadang-kadang pemegang hak tanahnya, ownernya, pabriknya atau perusahaannya sifatnya hanya menyewa aja. Nah, setelah berjalan beberapa tahun, berdiri tahun 99 kan, di tahun 2023 tanah yang milik ownernya itu dibeli sama PT-nya. Beda, ingat beda loh ya. Walaupun PT-nya saya punya 85%, tapi saya bukan 100% pemilik. Jadi ketika tanah saya pribadi dibeli sama PT yang saya juga pengendali, sebetulnya itu adalah transaksi dua entitas yang berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian eh, di tahun 2023, anak lakinya ini lulus S2. Dia ditunjuk jadi CEO di apa kalau di Singapura tuh aneh, saya pernah ketemu beberapa orang Singapura itu, ketemu 7-8 orang, jabatannya semua managing director. Saya nggak tahu mana yang direktur akta, mana yang cuma jabatannya managing director. Tapi di dalam pembahasan di koran yang saya ambil dari Straits Times disebutnya CEO di tahun 2004. Nah, anak ini sejak masih kuliah sudah ikut ngurus di supermarket itu. Ya, tentunya dengan bimbingan bapaknya juga sih. Nah, dalam hal kontribusi terhadap perusahaan, ya anaknya mengklaim bisnis supermarket ini bagus karena saya yang kelola gitu. Kalau versi bapaknya, saya memang didik anak saya supaya jadi CEO, suatu saat dia akan take over. Ini dua versi ya. Jadi satu mengaku dia yang bagus, satu lagi mengaku oh dia bagus karena saya bimbing gitu. Nah, eh, masalahnya bermula ketika si anak menuduh bapaknya ingkar janji. Di mana ceritanya di tahun 2011, berarti sudah hampir 20 tahun lebih setelah supermarketnya berdiri, anaknya mengaku dia dapat tawaran untuk jadi CEO perusahaan supermarket di Malaysia yang gaji tahunannya 900.000 sampai 1,2 juta ringgit. Kalau dirupiahkan ya dengan kurs kira-kira 3 sampai 4 M setahun. Nah, jadi lebih tinggi daripada yang dia dapat sekarang. Nah, karena merasa penawarannya sangat baik, si anak bilang sama bapaknya, Pak, saya mau resign gitu. Nah, saya dapat tawaran bagus. Nah, bapaknya bilang, jangan deh, kamu kan saya tunjuk jadi penerus gitu. Gimana kalau saya naikkan offernya? Kalau sudah level direktur perusahaan, ya kadang-kadang gajinya mau berapa sih gitu kan. Lagi pula kan gaji juga kadang-kadang tergantung profitabilitas perusahaan. Jadi kepemilikan saham mungkin akan lebih menarik seperti itu untuk beberapa orang ya.
Nah, menurut si anak, bapak ini memberikan tawaran yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, ya, jabatannya dari direktur jadi direktur utama. Kemudian porsi sahamnya ditambah. Jadi bagian pertama. Nah, bagian kedua, ya, eh, disebutkan bahwa memberikan paling tidak 60% dari saham perusahaan dan properti yang sudah dibeli atau akan dibeli berkaitan dengan bisnis supermarket dalam waktu 5 tahun setelah si bapaknya pensiun. Jadi gampangnya si anaknya bilang kalau nanti bapak saya pensiun, ya 60% supermarket ini punya saya. Kemudian properti-properti yang dibeli atau yang berkaitan dengan bisnis supermarket itu juga dikasih ke anaknya. Ini versi anak ya. Jadi dia dapat dia merasa bapaknya menjanjikan dua hal, promosi dan tambahan saham. Yang kedua, memberikan 60% daripada saham. Jadi dalam 5 tahun bapaknya akan pensiun. Kemudian setelah bapaknya pensiun, dia dapat 60% dari saham dan properti. Nah, si masih versi anak ya. Jadi uh, penawaran bapaknya katanya diterima sehingga menurut anak terbentuklah perjanjian verbal gitu. Jadi sudah ada perjanjian nih yang jadi landasan hukum. Nah, karena merasa penawarannya baik, dia merobek surat uh, apa surat resign dari perusahaan Malaysia tersebut gitu. Nah, dan ketika sudah dirobek, dia robek di depan muka bapaknya dan dia bilang, oke, saya sudah nggak ada soft copy, nggak ada hard copy. Nah, tahun berikutnya, benar jabatannya si anak naik dari direktur jadi direktur utama, kemudian sahamnya juga bertambah dari 2% menjadi 8%. Makanya yang tadi di awal kan 85 8 tapi harusnya awalnya 2 gitu. Nah, kemudian poin kedua yang bapaknya bilang 5 tahun lagi dia pensiun, setelah pensiun 60% daripada saham dikasih ke dia plus 60% properti juga dikasih ke dia, itu dia merasa tidak dipenuhi sehingga si anaknya menggugat bapaknya. Oke. Nah, itu tadi versi anak ya. Versi bapaknya bilang, saya nggak pernah tahu dia mau resign. Jadi saya tidak tahu ada surat pengunduran diri itu, ya, versi bapak untuk yang pertama. Jadi anaknya kan mengklaim dia dapat penawaran lebih baik dan dia mau resign. Di counter offer sama bapaknya, makanya dia stay. Nah, counter offernya tidak dipenuhi. Bapaknya bilang, saya tidak tahu ada surat pengunduran diri pertama. Terus yang kedua, kalau begitu kenapa anakmu dipromot jadi direktur utama dan sahamnya ditambah dari 2 jadi 8? Bapaknya bilang ya memang dia tuh anak saya gitu. Dan ini perusahaannya perusahaan keluarga. Jadi anak saya kan kelihatannya akan menjadi penerus. Karena itulah saya promosikan dia dan naikkan porsi sahamnya dia. Tapi dia bilang pada saat anaknya dipromosikan dari direktur jadi direktur utama, anak perempuannya yang satu lagi juga jadi direktur. Jadi dia mempromosikan tidak hanya anak lakinya, tapi juga anak perempuannya, gitu. Karena memang ini perusahaan keluarga. Nah, sebelum sampai di pengadilan, ya dari tadi versi anak versi bapak. Nah, sebelum sampai di pengadilan, eh, sebetulnya sudah terjadi konflik nih, karena anaknya nagih terus. Mana nih janjinya? Mana janjinya 60%? Mana janjinya 5 tahun lagi mau pensiun mau kasih ke saya? Tapi bapaknya selalu menolak gitu. Nah, dalam suatu kesempatan di tahun 2015 ada pertemuan ya di kantor ya, di mana pertemuan tersebut direkam dalam video yang salah satunya membahas soal janji ya, janji akan saham 60% tersebut. Nah, anaknya memvideokan pertemuan tersebut gitu ya. Nah, tapi karena tidak kunjung diberikan, hubungan bapak anak ini memburuk di 2018. Puncaknya 2018, di mana karena kalau menurut bapaknya anaknya kelola sembarangan, invoice nggak dibayar, gaji tertunda dan sebagainya, akhirnya perusahaan rugi dan tutup gitu. Jadi dibangkrutkan perusahaan. Nah, eh, ketika usahanya mau ditutup, bapaknya kan masih punya 85%. Harus ada dokumen-dokumen dong. Karena kan kalau kita tutup usaha, kita likuidasi, semua utang-utang harus kita lunasin. Invoice-nya nggak ketemu, tagihannya mana gitu.
Terus anaknya yang sebagai pemegang saham 8% itu nggak mau tanda tangan. Jadi proses penutupannya itu menjadi sangat tertunda gara-gara itu. Nah, bapaknya kasih penawaran. Gini aja, 8% sahammu saya beli dengan 3 juta sin dolar. Dengan kurs 11.000 sekitar 33 miliar. Jadi 8%-nya dibeli, ya. Syaratnya laporan keuangan 2017 diaudit. Nah, si anaknya menolak. Dia minta 8% saham saya dihargain 15 juta dolar. 165 miliar. Jadi 5 kali lipat dari penawaran bapaknya. Dan syarat lainnya. Syarat lainnya sih, kalau saya baca di dia punya keputusan hukum, oh ya itu yang invoice-nya bagaimana, gaji karyawannya bagaimana, dan lain-lain. Tapi intinya harganya dari 3 juta dia minta 15 juta. Nah, eh, sempat ada pertemuan di bulan Mei 2018, tapi tetap tidak ada kesepakatan. Ya. Nah, selama proses negosiasi itu, anaknya berkali-kali menagih, mana propertinya saya, mana uangnya 15 juta. Ini kalau nggak mau saya buka ke media massa loh. Bilangnya bapaknya nggak menghormati janji segala macam. Bahkan perseteruan antara bapak anak ini sampai masuk di salah satu media lokal Mandarin di Singapura yang cukup ternama gitu. Nah, isi daripada koran tersebut adalah wawancara sepihak dengan anaknya, karena bapaknya nggak tahu. Jadi anaknya itu kayak blow up ke media, karena ceritanya menarik kan. Bapak anak saling menggugat harta begitu. Supermarketnya juga cukup terkenal gitu ya. Jadi korannya mewawancarai si anaknya gitu. Tapi isi daripada wawancara itu ya hanya sepihak aja, karena bapaknya nggak diwawancarain. Mungkin nggak ketemu atau bapaknya nggak tahu. Nah, jadi ketika sampai di pengadilan, anaknya mengajukan bukti. Satu, bahwa perjanjian verbal yang bapaknya menurut anak menjanjikan dua hal tersebut itu berdasarkan wawancara koran. Ya, karena anaknya juga nggak punya bukti, jadi dia bilang dia diwawancarai di koran. Nah, wawancara koran itulah diklaim anaknya sebagai adanya perjanjian verbal antara ayah dan anak. Kemudian untuk mendukung bahwa perjanjian verbal tersebut benar adanya, dia juga kasih bukti, saya punya saham dan tadinya 2 jadi 8, ada tambahan 6%. Saya juga dipromosikan jadi CEO. Ya, jadi bahwa perjanjian verbal ini ada loh, karena saya dari dua bagian ini, bagian satu telah dipenuhi. Kemudian pertemuan dia dengan bapaknya waktu dia nagih-nagih itu, dia videokan. Ya, itu tiga bukti yang dia sampaikan di pengadilan. Nah, eh, pertimbangan pengadilan antara lain gitu ya. Satu, bahwa wawancara itu hanya sepihak dengan anak kalau dibaca detailnya. Sementara bapaknya tetap mengaku bahwa tidak ada perjanjian verbal. Saya angkat ini anak karena memang dia anak saya. Angkat jadi CEO karena dia anak saya, bukan karena saya ada janji atau apa. Nah, yang kedua ya, eh, bahwa CEO, jabatan CEO dan tambahan saham itu diangkatnya bersama dengan adik perempuannya, sebagaimana dia menjalankan ini sebagai perusahaan keluarga, sehingga perjanjian verbal itu tidak ada, dan hal ini bukanlah pemenuhan atas perjanjian verbal tersebut. Ini bantahan dari bapaknya lagi. Nah, kemudian yang ketiga ya, meeting di 2018 itu katanya berjalan 2 jam lebih, tapi yang dikasih ke pengadilan sekitar 4 menit 38 detik, jadi cuma dipotong di bagian pembahasan tentang perjanjian itu. Nah, eh, ketika ditampilkan videonya, antara audio sama gambar kayaknya ada suara gitu. Jadi sebenarnya kayak orangnya batuk, loh kok suara batuknya nggak ada. Kalau saya baca lebih detail lagi, kadang-kadang omongannya sama mulutnya nggak cocok. Terus percakapan antara ayah anak itu dilakukan dalam bahasa Teochew ya. Teochew itu bahasa dialek daerahnya lah, banyak digunakan di Singapura, di Batam juga banyak orang bisa. Ketika sampai di pengadilan yang menggunakan bahasa Inggris, itu harusnya diterjemahkan secara oleh penerjemah tersumpah gitu. Tapi oleh si anak tidak. Jadi dia tidak menggunakan penerjemah tersumpah. Kalau nggak salah, saya baca ya, itu dia malah meminta vendor rekaman video itu membuat terjemahan. Jadi bukan dari penerjemah tersumpah. Kemudian yang keempat ya,
perjanjian verbal, terutama poin 2 itu dianggap kurang jelas oleh pengadilan. Minimal 60% dari properti yang sudah dan akan dibeli dalam 5 tahun. Apaan tuh? Jadi maksudnya kalau dia supermarket beli properti milik anaknya, bukankah dia beli properti kan itu juga juga atas nama perusahaan gitu kan. Jadi menurut pengadilan 60% dari properti yang sudah dan akan dibeli dalam 5 tahun itu tidak jelas maksudnya. Ya. Nah, itu poin keempat. Kemudian pertimbangan kelima, kan anaknya mengklaim bahwa dia mendapat penawaran dari perusahaan di Malaysia. Nah, perusahaan yang Malaysia yang mau rekrut dia pada waktu itu sudah bangkrut waktu COVID gitu. Oke, jadi kan mau dibuktikan juga sudah nggak ada, atau perusahaannya sudah tutup. Terus hakimnya minta, kalau gitu gini, yang kemarin nawarin kamu siapa? Orang HRD-nya. Undang dong orang HRD itu datang. Jadi saya ingin membuktikan bahwa benar waktu itu sudah ada penawaran kerja. Karena kan dia mengaku sudah merobek surat pengunduran diri. Surat penawaran kerjanya juga tidak ada. Nah, jadi si anak ini kan punya kepentingan. Dia diminta untuk menghadirkan HRD atau direktur atau mantan orang yang pernah jadi direktur di situ untuk bersaksi di pengadilan bahwa benar dia telah mau menghijack dia di pada tahun kalau nggak salah 2011 itu. Nah, itu si anaknya itu mencoba aja tidak, ya. Jadi dia bahkan mencoba aja tidak. Nah, detail-detailnya ini ada di link Singapore Law Watch ini, ya Bapak Ibu bisa baca gitu ya. Nah, jadi dari pertimbangan-pertimbangan dan bantahan-bantahan dan bukti-bukti yang diserahkan, pengadilan Singapura itu memutuskan bahwa klaim anak bahwa adanya perjanjian verbal itu tidak berdasar dan gugatannya ditolak. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kasus ini? To be honest, I don't know. Saya bukan orang hukum. Kalau secara kemanusiaan, menurut saya kadang-kadang problem orang itu adalah rasa greedy, ya, keserakahan, ketamakan yang tidak berujung. Sudah pada dasarnya kan secara de facto dia sudah jadi pemilik perusahaan. Tapi ya kadang-kadang orang maunya instan, dapatnya di muka gitu. Nah, itulah yang menjadi masalah gitu kan. Akhirnya juga berlanjut di pengadilan, berlarut-larut, keluar biaya, malu juga di media. Jadi ya kadang-kadang keserakahan atau ketamakan tuh kadang-kadang pada banyak kasus ya, mungkin pada kebanyakan kasus ya, itu pasti berakhirnya tidak baik. Ya. Kalaupun berakhirnya baik, ya sekarang aja, tapi kedepannya tetap akan ditagih kok gitu. Jadi kurang lebih seperti itu kasus hukum yang terjadi di Singapura. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih dan semoga sehat selalu.